Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya M. Nurkolis, NPM 18111001054 dari kelas E semester 5 jurusan PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika pada tingkat MI SD, yaitu tentang kesejajaran dan kesebangunan. Pada bab ini membahas kesebangunan bidang datar, khususnya segitiga, sifat-sifatnya, kesebangunan segitiga, dan kegunaan sifat untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan diawali dengan konsep kesejajaran yang merupakan materi prasyarat untuk konsep kesebangunan segitiga. A. Kesejajaran. Pengertian kesejajaran, dua garis dapat juga dijelaskan dengan konsep jarak. Dua garis sejajar akan mempertahankan jarak yang sama di sepanjang kedua garis tersebut, sehingga kedua garis tersebut tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Lalu sudut berelasi. Sudut berelasi adalah sudut-sudut yang terkait satu dengan lainnya bila ada dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga. Nah, macam-macam sudut yang berelasi diantaranya adalah sudut sehadap, sudut berseberangan dalam, dan sudut berseberangan luar. Misalkan I dan M, dua garis sejajar, dan ada garis ketiga yaitu T yang memotong L dan M. Maka garis T ini disebut transversal dari L dan M. Nah, adanya transversal ini akan membentuk 8 sudut yang berbeda di sekitar kedua titik potong. Seperti ini gambarnya. Gambar itu adalah dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Lihat di gambar. Di sini gambar sini relasi antara sudut di antara A dan sudut di sekitaran B dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Bisa dilihat. Sudut yang sehadap. Pertama, sudut sehadap. Sudut sehadap yaitu pasangan-pasangannya sudut A1 dan berpasangan dengan sudut B1. Lalu sudut A2 dan sudut B2. Lalu sudut A3 dan sudut B3. Dan terakhir sudut A4 dan sudut B4. Nah, lalu sudut dalam berseberangan yaitu pasangan-pasangan sudut A2 dan B4, A3 dan B1. Nah, itu disebut sudut berseberangan. Nah, terus sudut luar berseberangan. Apa itu? Yaitu pasangan-pasangannya A1 berpasangan dengan sudut B3. Lalu sudut A4 akan berpasangan dengan sudut B2. Nah, itu yang disebut dengan sudut luar berseberangan. Pasang-pasangannya ya dari gambar berikut. Lalu sudut-sudut yang berelasi memiliki sifat-sifat berikut. Apa aja? Bila suatu transversal memotong dua garis sejajar, maka dua sudut sehadap adalah sama besar. 2. Bila suatu transversal memotong dua garis sejajar, maka dua sudut dalam berseberangan adalah sama besar. Tidak. Bila suatu transversal memotong dua garis sejajar, maka dua sudut luar berseberangan adalah sama besar. Terus perbandingan proporsional. Tentang kesejajaran ini, selanjutnya akan ditinjau keadaan bila ada 3 garis sejajar memotong 2 transversal. Perhatikan 3 garis L, M, dan N pada gambar di samping.
yang dipotong oleh dua transversal yaitu S dan T. Bisa dilihat berikut ini. Nah, garis-garis yang sejajar akan membagi transversal secara proporsional, yaitu akan berlaku PQ per QR sama dengan DE per EF. Terus PQ per PR sama dengan DE per DF. Lalu QR per PR sama dengan EF per DF. Nah, atau dapat dinyatakan dengan sifat berikut ini. Jika tiga garis sejajar memotong dua transversal, maka garis-garis itu membagi transversal dengan proporsional. Terus kita masuk ke sebangunan bangun datar. Secara intuitif, dua bangun datar sebangun bila dua bangun itu memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Nah, ada dua aspek yang menentukan apakah dua bangun akan memiliki bentuk yang sama, yaitu ukuran sudut dan perbandingan sisi yang bersesuaian. Istilah sudut dan sisi bersesuaian itu muncul sebagai konsekuensi dari adanya korespondensi satu-satu antara titik-titik sudut pada dua bangun datar yang sejenis. Misalnya, di sini saya punya gambar pada segi 4 ABC, D, dan PQ, RS. Kita tetapkan korespondensinya. Bisa lihat di samping. A berkorespondensi dengan huruf P, huruf B korespondensinya dengan huruf Q, lalu C korespondensinya dengan huruf R, lalu korespondensi D dengan S. Dengan korespondensi ini ada sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu sudut apa aja? Sudut A dan sudut P, lalu sudut B dan sudut Q, lalu sudut C dan sudut R, serta sudut D dan sudut S. Nah, di samping itu juga ada sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu apa aja? AB dan PR, BC dan RQ, CD dan QR, AD dan PS. Nah, dua bangun datar bukan lingkaran sebangun jika pasangan sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama. Itu tadi apa? Tadi adalah dua bangun datar bukan lingkaran sebangun ya, jika memiliki dua sifat tersebut. Contohnya saja, di sini saya memiliki 3 contoh bangun datar, yaitu dua bangun datar yang sebangun, bisa dilihat di samping, yaitu trapesium, yaitu yang sebangun. Lalu dua bangun yang tidak sebangun, meskipun sisi bersesuaian yang sebanding, bisa dilihat di samping, yaitu pada belah ketupat dan persegi. Di sana ada dua bangun yang tidak sebangun, tetapi sisi yang bersesuaian sebanding. Itu. Lalu yang C, dua bangun datar yang tidak sebangun, meskipun sudut bersesuaiannya sama besar, yaitu pada persegi dan persegi panjang. Bisa lihat di samping. Contohnya. Lalu kesebangunan segitiga. Sebagai salah satu bentuk bangun datar, kriteria segitiga ini, kesebangunan datar juga berlaku untuk segitiga. Artinya dua segitiga itu sebangun apabila sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, B, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar.
Nah, secara umum tidak ada hubungan implikasi antara sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dengan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Tuh. Namun, pada segitiga ternyata tidak demikian keadaannya. Kenapa? Lihat gambar di samping. Ilustrasinya berikut akan menampakkan hal seperti ini. Perhatikan, di sini ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR, yang sudut-sudutnya bersesuaian sama besar. Bisa lihat di samping. Kemudian, coba kita himpitkan segitiga pertama di atas segitiga kedua, sehingga titik A berhimpitan dengan titik P, maka diperoleh seperti ini gambarnya. Telah jelas ya bahwa sudut ACB dan sudut PQR adalah sama besar dan merupakan sudut sehadap dari transversal AR. Akibatnya BC sama dengan QR. Selanjutnya, karena BC sama dengan QR dan AR dan PQ merupakan transversal dari dua garis sejajar, berlaku perbandingan proporsionalnya sebagai berikut. AC per PR sama dengan AB per PQ. Nah, dengan cara serupa, dengan menghimpitkan kedua segitiga pertama pada segitiga kedua, sehingga B berhimpitan dengan Q, maka akan diperoleh AB per AR sama dengan CB per QR. Juga dengan cara serupa akan kita peroleh AC per PQ sama dengan CB per RQ. Nah, dari ketiga hasil tersebut di atas dapat diperoleh AC per PR sama dengan AB per PQ sama dengan BC per QR. Ini berarti sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebanding. Selengkapnya, hal ini dinyatakan pada dalil-dalil berikut. Dalil pertama, jika suatu segitiga memiliki sudut-sudut bersesuaian yang sama besar, maka sisi-sisi yang bersesuaian akan sebanding. Konsekuensinya, dari sifat ini pada kesebangunan segitiga adalah sebagai berikut. Dalil kedua, jika dua segitiga memiliki sudut-sudut bersesuaian yang sama besar, maka kedua segitiga itu sebangun. Contohnya pada gambar berikut ini. Gambar segitiga. Dalil yang ketiga, jika pada dua segitiga ada dua pasang sudut yang sama besar, maka kedua segitiga itu sebangun. Bisa lihat di gambar samping. Dalil keempat, jika dua buah segitiga memiliki sisi-sisi bersesuaian yang sebanding, maka sudut-sudut bersesuaiannya akan sama besar. Konsekuensinya, dari sifat ini pada kesebangunan segitiga dinyatakan dalam dalil ini. Itu. Dalil kelima, jika dua buah segitiga memiliki sisi-sisi bersesuaian yang sebanding, maka kedua segitiga itu sebangun. Bisa dilihat di gambar samping ya. Dua segitiga yang sebangun, sisi yang bersesuaian sebanding. Dalil keenam, jika dua segitiga memiliki dua pasang sisi sebanding dan sudut-sudut yang berampit oleh kedua sisi itu sama besar, maka kedua segitiga itu sebangun. Bisa dilihat di gambar samping. Samping adalah dua segitiga yang sebangun memiliki dua pasang sisi sebanding dan sudut-sudut yang diapit oleh kedua sisi itu sama besar. Lalu penerapan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saya di sini yaitu pada siang hari yang cerah, satu regu pramuka mendapatkan tugas menghitung tinggi sebuah tiang tanpa harus memanjat. Mula-mula diambil sebatang tongkat yang panjangnya 160 cm. Kemudian tongkat tersebut didirikan tegak lurus di atas tanah yang rata. Nah, anggota pramuka yang lain menghitung panjang bayangan tiang dan panjang bayangan tongkat. Ternyata
Panjang bayangan tiang itu 375 cm dan panjang bayangan tongkat adalah 80 cm. Nah, kita tentukan dulu tinggi tiangnya. Di sini misalkan bisa gambar di samping, tinggi tiang H cm. Permasalahan tersebut dapat digambarkan dengan sketsa ya, yang ada di samping. Di sana tinggi tiang H cm dan bayangannya 375 cm. Sedangkan tinggi tongkatnya 160 cm dan bayangannya 80 cm. Karena kedua segitiga di atas adalah sebangun, sisi-sisi bersesuaian sebanding, sehingga H per 375 sama dengan 160 per 80. H kita hanya turunkan sama dengan 375 kita dikalikan silang, kita taruh luar. Jadi 375 dikali 2. H sama dengan 750. 80 tadi 2 tadi dapat dari 160 dibagi dengan 80 hasilnya 2. Ya kan, lalu dijumlahkan, lalu kita kalikan dengan 375 tadi. Jadi ketemulah hanya yaitu 750 cm. Itulah penjelasan tentang kesejaran dengan bangunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.